Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hidup kita berjalan dari waktu detik-detik terus berjalan. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini insya Allah meninggal husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan semua kami dengan la ilaha illallah. Bangkitkan semua kami yang hadir di sini dengan la ilaha illallah. Al-Asatidatul Kiram, Al-Ahbab Syarifah, Ikhwan Fillah, Hafizakumullah jami'an, wa syukurullah bi annani uhibbukum fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, para nasihat, pembina, sesepuh jamaah Arafah yang terus memakmurkan rumah-rumah Allah dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Kemudian yang kami muliakan para dai kota, dai provinsi, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas saya, Ustaz Ridwan, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan, ada dari Bank Syariah, BSI, ada dari BUMN, semua golongan, ada Pak Wakil terus hadir bersama kita, TNI, polisi, terus pengusaha, pedagang, dokter, banyak sekali. Saatnya kita bersatu bersama untuk membangun negeri dan kita ini, wabil khusus Aceh yang sangat kita cintai. Ayahanda bunda ikhwatal iman minal aidin wal faidin, tidak terasa
1 bulan penuh kita sudah dididik, 1 bulan penuh kita sudah dibakar, dibina, di ospek, di pesantren kilatkan. Dan sekarang hari-hari ke depan kita akan melihat apa natijah itu artinya nilai yang kita peroleh 1 bulan penuh ini. Berhasil atau tidak, Allah didik, Allah bina, Allah ospek kita 1 bulan penuh. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Oman. Saatnya kita bersatu di Masjid Oman. Dan insya Allah penceramahnya Ustaz Hanan Ataki dari Bandung. Insya Allah ini berusaha muda, orang tua juga bergabung. Jadi alhamdulillah kita masuk semua masjid. Insya Allah ahad depan di Masjid Oman, Lamprin. Hari terus kita memakmurkan firman Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami mewakili jamaah subuh Arafah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insya Allah setelah sholat nanti mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah berdosa. Maka itu nanti ayah, bunda, yang wanita sama wanita tidak boleh bergabung sama laki-laki. Nanti kita tahu dari sana, kita bersalawat, kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita memaafkan di antara kita, mudah-mudahan semua kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan diampuni, dimaafkan untuk dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini setelah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Alhamdulillah hari ini beliau sudah seperti di Arab Saudi ya. Beliau memakai luar biasa di guru kita. Kita doakan beliau tetap istiqomah, panjangkan ibadahnya, panjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Muqarram, Ustaz Sufyan, kata-kata masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Imam Mukim, Imam Ci Masjid Jami' Baitur Rahim, kemudian Imam Rawatib, BKM dan pengurus BKM, kemudian ada juga mungkin Pak Puci ya. Kemudian wabil khusus ya, ini koordinator Safari Subuh Arafah Ustaz Zul yang terus istiqamah ya, istiqamah di dalam berdakwah, juga kepada seluruh jamaah Arafah. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, menyulut sebutkan tapo-tapo katuk pertujuh. Ya, jadi semuanya lah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya doa kita oleh Allah, ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua doa kita itu diterima oleh Allah. Nai ditolak, nai diterima. Ini tergantung bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari dan dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Orang muttaqin itu mayyattaqi bima amara bihi wa taraka bima nahahu. Jadi orang yang bertakwa itu
dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dia, sami'na wa ata'na, kami patuh dan kami taat. Karena ini nanti ada hubungannya dengan ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah. Bagaimana kalau kita mau taat kepada Allah, kita tidak patuh kepada Allah, dan kita terus berdoa kepada Allah supaya diterima doa kita? Tak bisa. Makanya patuh dulu kepada Allah, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kajian kita pada subuh ini surah Al-Qasas ayat 7. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh. Coba lihat ini. Seorang ayah, seorang anak dan ibunya, saya jaga dia, saya kabulkan doanya. Dari kecil sampai dia dewasa saya jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dua-dua mereka ini patuh dan taat kepadaku. Jadi makanya Al-Quran itu ada seorang syekh, saya memang selalu ngulang-ulang karena beliau itu favorit saya. Beliau pakar tafsir di Jamiah Ummul Qura. Jadi namanya Syekh Profesor Dr. Taha. Setiap ada kajian beliau, kalau kita terlambat itu uluah 6 medong. Maka ketika itu saya katakan kepada teman saya, berbagah dajak. Kajiannya habis asar berbagah dajak, habis zuhur bertadu ini. Jadi kami dapat sampai saf kelima, lain di luar mendumai. Apa kata beliau? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Memang ayatnya pendek sekali, cuma penjelasannya sampai 2 jam. Apa kata beliau? Al-Quran itu tidak ada fungsinya kalau orang tidak mempergunakan hatinya untuk bisa menelaah Al-Quran. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Terus kita baca Al-Quran, terus kita menelaah Al-Quran, terus mentadabbur Al-Quran. Kalau tidak kita dekati Al-Quran, kalau kita tidak mentadabbur Al-Quran, jangan pernah pelajaran dari Al-Quran itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati kita kalau hati kita itu bersih, geli hati kita. Ini yang dimaksudkan dengan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maka kalau ingin menelaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, perbaiki diri hati dulu, pegeli hati ilai, pegeli jiwa ilai, baru dekati Al-Quran. Setelah itu apa? Pelajaran-pelajaran Al-Quran akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya adalah surah Al-Qasas ayat 7. Jadi di situ cerita tentang seorang ibu dan anak. Jadi ibu dan anak itu, anaknya siapa? Itu Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak sadar, di dalam Al-Quran Allah itu mengulang-ulang Nabi Musa sampai 131 kali. Bukan sekali 2 kali, 131 kali diulang oleh Allah. Maksudnya apa? Ada cerita-cerita unik di dalam kisah Nabi Musa yang perlu kalian tiru, kata Allah. Bagaimana ketika Nabi Musa masih di dalam kandungan? Kan sudah membuat Fir'aun, gabuk Fir'aun ya Pak. Maka di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Baydawi, ini 2 tafsir ini mengungkapkan, tatkala Nabi Musa alaihissalam itu masih berada di dalam rahim ibunya, Fir'aun sudah kasusah ya Pak. Dia sudah susah dia. Bahkan dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan Fir'aun sudah membunuh 70.000 anak untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Untuk mengejar 1 orang Musa, dia sudah membunuh 70.000 orang. Jadi makanya dia sudah susah ya. Ini ketika dia masih dalam kandungan. Maka ketika itu dia bermimpi. Bagaimana mimpi Fir'aun laknatullah? Ada seorang pemuda Bani Israel yang datang ke Mesir. Dia akan membebaskan Bani Israel. Dia tidak percaya kepada Fir'aun. Itu dibuktikan dengan api yang sangat besar sekali. Jadi api itu datang dari Asia, kemudian masuk ke Afrika. Fir'aun takutnya luar biasa. Maka setelah itu diterjemahkan oleh para penyihir-penyihir Fir'aun, kalau itu adalah seorang pemuda, namanya tidak tahu siapa. Makanya dia bunuh semua anak yang lahir pada waktu itu, sampai 70.000 orang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam, cerita beliau unik sekali, 131 kali dalam Al-Quran. Ya katanya ada pom-pom drum, nandanya pun memenata Al-Quran ini. Ya, ada pengah hebat dan nyojih dan mendumpanya. Ini Nabi Musa tertuh leplogo, Pak. 131 kali. Dari dalam kandungan sudah ada cerita beliau.
Ketika lahir sudah ada cerita beliau. Ketika disusui oleh ibunya sudah ada cerita beliau. Ketika dia menarik jenggot Fir'aun sudah ada ceritanya. Ketika dibesarkan oleh Fir'aun sudah ada ceritanya. Kemudian ketika dia membunuh satu orang, suku Kipti, wa qadha alaihi. Jadi dia membunuh sekali pukul, dia langsung mati suku Kipti. Dia dikejar oleh Fir'aun, digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketemu dengan dua orang wanita digambarkan dalam Al-Quran sehingga sampai 131 kali. Ini dalam Al-Quran. Di dalam Injil 80 kali disebutkan dalam Injil nama Nabi Musa alaihissalam. Begitu hebatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau di dalam sebuah kitab, itu buku judulnya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Kita ini ketika menyikapi, ketika kita baca buku atau apa saja, apalagi membaca Al-Quran, kalau diulang-ulang beberapa kali di dalam buku itu, kita punya buku. Dalam buku itu penulis mengulang-ulang berapa kali nama yang sama. Maksudnya apa? Ada kelebihan nama orang itu dibandingkan orang lain. Maka terus diulang. Nabi Musa juga begitu. Jadi beda baca Quran mentong, beda baca kisah Nabi Musa mentong. Allah ingin memberikan pesan sebenarnya di balik itu. Coba kamu telaah kisah Nabi Musa. Kenapa sampai 181 kali saya ulang dalam Al-Quran? Kenapa di dalam Injil sampai 80 kali? Tidak ada Nabi lain sampai 80 kali dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak jauh dari kepatuhan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa patuh kepada Allah. Sami'na wa ta'na. Kamu patuh ya Allah. Dia bersama saudaranya. Kamu patuh. Apapun perintahmu ya Allah. Makanya ketika pertama sekali Nabi Musa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di antara Yordania dan Mesir, beliau karena sudah 10 tahun tidak ketemu sama ibunya, jadi minta izin sama mertuanya, seorang nabi juga, saya ingin pulang ke Mesir. Ya. Jadi di tengah perjalanan itu di sebuah lembah, Bilwadil Muqaddas, Tua itu nama lembah itu namanya Tua. Maka ketika itulah dialog pertama Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog Allah dengan Nabi Musa, idhab, ini setelah cerita-cerita panjang. Nabi Musa yakin kalau itu adalah Allah. Kenapa yakin? Karena Nabi Musa alaihissalam mendengar cerita Allah dari Nabi Musa kecil, Pak, diceritakan oleh Allah. Kamu dulu ibumu itu khawatir kalau kamu akan dibunuh, didengar oleh Nabi Musa. Kok ceritanya benar sekali ini? Tidak ada sejarawan yang bisa cerita seperti ini. Ini berarti betul-betul Allah ini. Kemudian setelah itu kamu dilempar ke sungai. Kamu dibesarkan oleh Fir'aun. Kamu membunuh suku Kipti. Benar enggak? Betul ya Allah. Kemudian setelah itu kamu lari. Kamu ketemu dengan dua orang wanita. Jadi seperti diputar kaset oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam mendengar dengan sangat teliti sekali. Wah, ini bukan main-main ini. Cerita ini betul ini ya. Tidak ada orang yang yang menceritakan kisah saya ini. Paling-paling dia tahu cerita tentang saya disusui oleh ibu saya saja. Kemudian setelah itu kamu tinggal. Kamu melamar dua orang wanita. Dengan mahar 10 tahun kamu bekerja. Betul apa enggak? Nabi Musa, kata nih Musa. Mulai sekarang, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu sekarang pergi menghadap Fir'aun, innahu tagha. Dia sudah kelewat batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam detik itu juga Nabi Musa tanpa bertanya-tanya lagi kepada Allah. Padahal waktu itu dia membawa dua istrinya. Di dalam tafsir Al-Baydawi, istrinya dalam keadaan hamil, dua-dua hamil, mau melahirkan. Tapi walaupun mau melahirkan, dia sudah lupa dengan dua istrinya. Dua keinang apa? Dia teringat kepada perintah Allah. Ya, lagi katanya minum. Ipakak belanja ibu ngibu belanja ibu Aceh. Belanja ibu kat trip, pilih hijab, pilih je trip. Merompok dengengan dia. Oh, Pak. Ya dia kopi lah, Pak. Ya. Mata je kopi dia, Pak. Kita minum kopi, Pak. Isteri kita sedang cari-cari baju. Kedua keinang dia, Pak. Kita ngobrol dengan teman kita 2 jam, 3 jam. Setelah 4 jam, inang ilun hokai. Kagadah inang ilun. Baru teringat dia, Pak. Karena dia sudah ketemu dengan temannya. Dia sudah ngobrol, asyik ngobrol. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Asyik ngobrol dengan Allah, kemudian Allah mengatakan kepada Musa, idhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu hadap kepada Fir'aun, dia sudah kelewat batas. Walaupun ada permintaan Nabi Musa, apa? Ya Allah, tidak mungkin saya sendiri, ya Allah. Saya sudah membunuh salah satu suku mereka, ya Allah. Kemudian kirimlah Harun, ya. Haruna akhi, ushdud bihi azri. Jadi dia akan menolong saya nanti. Dikabulkan doa, permintaan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah. Yang menyokong kita pegang maksiat, Pak. Kita buat maksiat, dan kita berdoa kepada Allah. Kenapa harap doa dikabulkan oleh Allah? Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Allah mengharamkan rezeki kepada seorang hamba idza atnaba dzamban,
kalau dia buat dosa, Pak. Makanya pagi ini kenapa ada rezeki lun? Kenapa Allah tidak ini? Padahal semalam sudah disiapkan rezeki untuk kita. Nyo rezeki kesimpulan. Tapi ketika di pagi hari dia berbuat dosa, maka Rasulullah mengatakan haram rezeki untuk dia. Idza aznaba dzamban, kalau dia berbuat dosa. Makanya kita terus beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, ketika Nabi Musa mengatakan, saya takut ya Allah, akhafu ayaktulun, saya takut Fir'aun itu akan membunuh saya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam? La takhafa, kamu jangan takut, saya mendengar apa yang kalian dengar, kamu jangan pernah takut. La yasilu ilaikuma, mereka dua-dua nak bisa macam-macam sama kalian. Kalian tenang saja, kata Allah. Karena apa? Kalian patuh kepada saya, maka saya juga akan membantu kalian, kata Allah. Tapi dengan syarat lagi, wala taniya fi dzikri, terus berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa tidak pernah dalam sejarah, coba kita lihat. Ada enggak Fir'aun icok ibu petah jarah Nabi Musa? Tidak. Apalagi dengan senjata-senjata Fir'aun, sedikit pun tidak bisa mengenai tubuh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena kepatuhan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyo katanya patuh kepada Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Gejaga katanya oleh Allah. Gejaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ibu Nabi Musa alaihissalam tidak kalah hebatnya dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa, kalau kita lihat di dalam literatur tafsir itu, hanya beberapa tafsir saja yang menyebutkan siapa nama ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran itu tidak pernah disebutkan nama wanita dalam Al-Quran kecuali Maryam. Maryam itu disebutkan oleh Allah 30 kali dalam Al-Quran. Itu cuma Maryam saja. Dan wanita lain tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk ibu Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ada yang membaca anirdi'ih. Jadi saya wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Tidak pernah disebutkan siapa nama ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, Imra'atul azizi turawidu fataha, ada seorang wanita raja. Tidak pernah disebutkan siapa nama wanita raja itu. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Karim. Maka kalau kita lihat dalam literatur tafsir itu, kita pilih satu tafsir saja, Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mengatakan nama ibu Nabi Musa alaihissalam adalah Yukhabat. Yukhabat itu siapa sebenarnya? Yukhabat adalah cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak 12 orang. 2 orang inilah yang tidak disenangi oleh saudara-saudaranya 10 orang itu, termasuk Lawi. Yang Lawi yang paling kerhule Lawi, Pak. Tetapi dari Lawi lah lahir para nabi, Pak, dan rasul dari Lawi, Pak. Maka kita jangan pernah meremehkan orang lain, Pak. Ketika kita kalian anak katanya, nyo jengu, nyo hanjengu, je hanjengu dah pegang anak katanya, Pak. Bisa saja dari anak yang katunjuk hanjengu, Pak, akan lahirlah seorang penghafal Al-Quran, Pak, yang menolong kita di padang mahsyar nanti, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya dari 10 orang itu, kalau dalam sejarah kita lihat umah hanjengu nyo anak Nabi Yakub alaihissalam. Di situ ada anaknya namanya Lawi, Pak. Lawi itu dalam sejarah, Pak. Lawi itu, Pak, seorang pembangkang, Pak, yang mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dari Lawi lah. Jadi makanya Yakub, Lawi, lahirlah Yukhabat. Maka Yukhabat itu ibu Nabi Musa adalah cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Siapa ayah Nabi Musa alaihissalam? Ayah Nabi Musa adalah keponakannya Yukhabat. Jadi Yukhabat punya saudara. Saudara itu punya anak. Dengan anak saudaranya, keponakan dia. Siapa namanya? Imran. Jadi makanya kita jangan salah-salah di dalam sejarah ketika melihat Imran. Imran itu apakah ayahnya suaminya Hannah? Tidak. Yang anaknya Maryam. Memang betul mereka punya anak Maryam juga. Jadi ketika itu kita jangan pusing nanti. Maryam menikah dengan Yukhabat, punya anak 3. Miriam atau Maryam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Harun. Nanti ada sebagian orang mengatakan, ini Maryamnya siapa ini? Tidak ada hubungan dengan Maryam Nabi Isa. Jauh sekali antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Yukhabat begitu hebat juga, wanita hebat ini, Pak. Dia membesarkan anaknya dengan penuh pengorbanan, ya. Maka kita ini kalau sudah jadi orang hebat, Pak, kehebatannya, Pak, bek tuo ke je urunci, Pak, mak, Pak, ya. Sehebat apapun kita, tidak jauh dari ibu kita, Pak.
Sehebat apapun kita, Pak, tidak jauh dari pengorbanan ibu kepada anaknya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dijaga oleh ibunya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu dengan penuh pengorbanan, Pak. Ini kita melihat di dalam surah Al-Qasas, Allah menolong ibu Nabi Musa, menolong Yukhabat. Kenapa? Karena Yukhabat patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ketika pada posisi ibu Nabi Musa alaihissalam, beliau melahirkan anak, itu Nabi Musa alaihissalam, Yukhabat melahirkan Musa. Yukhabat takut, ini kalau dibunuh anak saya bagaimana ini? Karena apa? Fir'aun sudah membunuh 70.000 anak. 70.000 nak tanggung-tanggung. Jadi makanya sekarang kita mungkin bertanya, Pak, kenapa saudaranya Nabi Musa tidak dibunuh? Harun tidak dibunuh. Jadi ada beberapa literatur tafsir, Fir'aun itu tahun ini dia membunuh, tahun depan tidak membunuh lagi. Tahun depan membunuh, tahun depan tidak membunuh. Dia selang-selang waktunya. Ketika dia selang-selang waktunya, pas waktu Nabi Musa tidak membunuh, waktu itu lahir Nabi Harun, maka tidak dia bunuh Harun alaihissalam. Maka ketika pada tahun beliau mengatakan tahun ini membunuh, pas ketika itu lahir Nabi Musa alaihissalam. Takutnya luar biasa ibu Nabi Musa. Ketika itu apa? Wa auhayna ila ummi Musa. Saya wahyukan. Kita jangan salah masalah wahyu di sini, Pak. Ini wahyu ini maknanya apa? Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham. Ilham di sini itu bukan wahyu yang diberikan kepada para nabi, tidak. Maka jangan mengatakan nanti ibu Nabi Musa Yukhabat adalah seorang nabi. Kenapa? Allah mewahyukan sesuatu kepada dia. Wahyu di sini maknanya ilham. Ilham itu ada dua. Bisa dalam keadaan dia waktu itu tidur, Pak. Jadi melalui mimpi. Satu, ini dalam tafsir Al-Wasit ya. Kemudian yang kedua, bisa saja ketika dia bangun dari tidurnya. Bagaimana caranya? Ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril nanti mewahyukan sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Yukhabat. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa melalui malaikat Jibril? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kamu jangan takut kepada Fir'aun. Kamu takut saja kepada saya. Kamu patuh kepada saya. Bagaimana caranya? Fir'aun mengancam kalian akan dia bunuh seluruh anak-anak kalian. Sekarang kamu susui dia. Maka dalam tafsir Al-Baydawi, Pak, disusui ada mengatakan 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Tapi Mu'tabar tafsir itu mengatakan 7 bulan. Nabi Musa alaihissalam tetap disusui oleh ibunya. Bagaimana cara menyusuinya? Jadi makanya dia meletakkan anaknya di tabut. Tabut itu ada sebuah kotak. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana cara ibunya menyusui Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu dia dalam keadaan takut sekali kepada Fir'aun laknatullah. Dia menyuruh kepada tetangganya membuat kotak. Ada satu tafsir mengatakan bukan tetangganya tapi Imran. Imran itu seorang najjar. Najjar itu tukang. Imran sendiri yang membuat kotak itu. Diletakkan Nabi Musa di dalam kotak itu. Kemudian dibuat tutup lagi, Pak. Setelah itu diikat tali. Fayarbit fihi habl. Kata Imam Ibnu Katsir. Setelah itu dilepaskan anaknya ke sungai. Setelah akan dia susui, dia tarik lagi tali itu, Pak. Ini dilakukan oleh ibu Nabi Musa selama 7 bulan lamanya. Begitulah pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, Pak. Sehingga anaknya menjadi orang hebat. Tapi Nabi Musa tidak pernah lupa kepada ibunya yang membesarkan dia, menjadikan dia menjadi orang hebat seperti itu. Setelah 7 bulan Pak dia susui, Pak. Maka selama 7 bulanlah Nabi Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyakiti Nabi Musa alaihissalam, walaupun binatang yang ada di Sungai Nil itu, Pak. Artinya apa? Nabi Musa dilepaskan di Sungai Nil itu. Tidak ada satu binatang pun yang bisa mendekati Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena ibu Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin dijaga oleh Allah, kita kalau ingin dikabulkan doa kita oleh Allah, patuhlah pada semua perintah Allah. Imam Asy-Sya'rawi mengatakan begini, kalau seandainya seseorang itu tahu, Pak, takdir yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, gejok musibah gegedanyo, gejoknyo, gejok je, kita kalau tahu hikmah di belakang itu, kita setiap hari bersyukur kepada Allah. Setiap hari berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo masalah ji katanya hana tak tepu kan, Pak. Ketika gejok musibah ya Allah, kamu musibah lon ya Allah, kanyo ya Allah, marah-marah dia kepada Allah. Tapi kalau dia tahu hikmah di balik belakang itu, setiap hari, setiap detik dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin teringat kapal yang tenggelam itu, Pak.
di Sabang. Ya, gurita ya, Pak. Konon ada yang menceritakan ada seorang wanita yang enggak sempat naik kapal itu, Pak. Karena kena pengendang labang lagi, Pak. Atau sudah terlambat beli tiket ya, Pak. Ketika itu mepep Pak Inang, Pak. Kurang aja awaknya, kurang aja. Ini paku ini, gara-gara paku ini saya tidak bisa naik. Gara-gara ini, gara-gara itu. Saya besok kan ada acara di rumah saya. Ini bagaimana acaranya ini? Akhirnya dia dapat berita kapal itu tenggelam. Alhamdulillah. Hana rohlo ni nah. Nyorohlo enggak habis lo ni, Pak. Ya. Artinya kalau seorang semua tahu dia apa yang dilakukan oleh Allah demi kebaikan dia sendiri, kita setiap hari akan berterima kasih kepada Allah. Termasuk ketika kita sakit, diberikan musibah. Kalau kita tahu di belakang itu, maka kita akan selalu berterima kasih kepada Allah. Seorang anak yang selalu minta HP kepada orang tuanya, HP lagi. Mana namanya? Orang tua yang mengatakan jangan dulu, untuk ketika kuliah untuk baru je. Anak karena keterbatasan akalnya dia mengatakan apa? Ayah tak sayang lagi sama saya. Mama enggak sayang lagi sama saya, ya. Karena apa? Enggak kasih HP sama saya. Anak itu karena antenanya pendek, ya. Dia enggak pikir masa depan dia bagaimana. Orang tuanya dia pikir masa depan anaknya. Nyo nyuruh lu hanu lu bagaimana? Nyo gara-gara nyo kah naijak jemaah, naijak nyo naijak je, ya, Pak. Dia pikir masa depan anaknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau seorang itu paham dan tahu apa keputusan Allah untuk dia akan selalu berterima kasih. Diberikan rezeki nikmat, alhamdulillah. Diberikan musibah, alhamdulillah. Karena ada tipe orang begini. Ketika tak dakwah hurungnya, ai tengku, nyo menyohana temayang itu dalam neraka tengku. Oh, nalom, ceramah lom. Pak. You ceramah lom ada nyo, ceramah lom. Nyo tengku, nyo dalil. Dah ayat lain pedu lom. Cok kurang-kurang lain pedu ino. Nah tafsir lain lom pedu. Hai dengar ni, Pak. Masuk ke telinga kanan, keluar tak kanan lagi, Pak. Kalau masuk telinga kanan keluar kiri, alhamdulillah, Pak. Ya. Nama kemai no bacuknya. Lagi katanya tati je, Pak. Tati je, Pak. Walaupun ke lain tebi, nanti tabung ke kemana. Ya. Walaupun tak ada wah no, ita mong nun, Pak. Ita bit wi atau ita mong wi ita bit nun. Ya alhamdulillah, Pak. Nama kemat bacuk itu no, Pak. Entah 0, sekian persen nama kemat ni, Pak. Tapi nyohana ita mong wi, ita bit wi lah, Pak. Ita mong nun, ita bit nun, Pak. Ketika dia diberikan musibah oleh Allah, siapa saja mendakwahi dia hana ita mong, Pak. Ketika diberikan musibah oleh Allah, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, langsung berubah 360 derajat. Nya menyo derajat na 500 derajat berubah. Nya cuma derajat cuma na 60. 60 derajat. Mulai waktu itu dia sudah mulai salat, Pak. Allahu akbar. Gara-gara dia meninggal Pak. Dia sudah mulai membaca Al-Qur'an. Dia sudah mulai mentadabbur Al-Qur'an. Sudah mulai pergi salat jamaah. Bunuh tahek dah dakwah haji, hanai tak bohong kena Pak, hanai tak bohong, Pak. Tapi ketika dia berikan musibah oleh Allah, makanya kalau seorang tahu di belakang musibah itu, dia akan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti tadi. Maka enggak perlu heran kita ketika kita dakwahi orang lain, bahkan yang mungkin dengan cara lain Allah mengajak dia untuk bertobat. Salah satunya meninggal istrinya, meninggal anaknya, hilang hartanya, hilang jabatan. Maka banyak orang yang hilang jabatan icok ligop yang kamu lagi, ya Allah, kamu lagi tengok Allah. Ya Allah. Anali jabatan dulu ya. Kecok ligop ya. Kecok ligop. Ya. Makanya amal ibadah kita hanya icok ligop, Pak, kecuali kita mendalimi orang lainnya baru icok ligop, Pak. Ya. Makanya ketika itu kan alhamdulillah hilang jabatan, alhamdulillah. Bangku panjang, alhamdulillah. Bahkan bangku panjang, alhamdulillah. Selama katanya bangku pendek, ya bangku lagi mengadu deh, Pak. Mesti ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyawate bangku panjang kagak ibadah tapi wate Allah akbar kagaknya mbak sapun, Pak, kagak dua. Ya. Jadi artinya baik kengkeun kurang lain baik kengkeun, Pak. Nya sedang kejo hidayah oleh Allah. Ya. Baik kengkeun dengkunya kamu lagi temayang hanali jabatan baik kengkeun ya, Pak. Rodo syagdanya ni, Pak. Jadi artinya Pak, biarin saja. Ya, mungkin dengan itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di balik hikmah-hikmah semuanya ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Oh, 6 lewat sekian. Kenapa Ustaz Jun? Lanjut terus. Cerita belum habis lagi, Pak. Sayang Nabi Musa dalam air, Pak. Ya, masih dalam air. Ketika ditarik lagi selama 7 bulan, disusui lagi. Rupanya berita itu sudah sampai ke Fir'aun. Kalau ada seorang laki-laki, seorang anak, rupanya yang memberitahukan siapa? Yang melihat, seorang pemuda yang melihat. Ini ada dalam tafsir Al-Baydawi. Ada seorang pemuda yang melihat tingkah aneh ibu Nabi Musa AS. Menyusui bayi. Dia lapor kepada Fir'aun laknatullah. Ibu Nabi Musa lihat, wah manyo kapal lolong, kabeh lu anak lu. Akhirnya dia melapor lagi kepada Allah, ya Allah bagi banjarannya Allah, anak saya akan dibunuh. Allah mengatakan wala takhafi, wala tahzani.
Jangan takut kamu, jangan gundah kamu. Jangan takut, jangan gundah. Memang dua lafaz ini digunakan dengan kalau dalam tafsir itu berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan takhaf itu di dunia, tahzan itu di akhirat. Ada juga yang menafsirkan itu, termasuk Imam Tantawi, wala takhaf wala tahzan, jangan takut anakmu itu dibunuh oleh Fir'aun. Satu, wala tahzan, jangan pernah takut kamu itu berpisah dengan anakmu. Ya, nih Pak, dua Pak. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir lain, ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la takhaf wala tahzan, jangan kamu takut di dunia. Matalah rezeki baik ya, matalah orang menintimidasi ron baik ya ron. Semua sudah saya atur, kata Allah Subhanahu. Jangan pernah takut. Yang perlu kamu yakin saja kepadaku. Kamu akan saya tolong sebagaimana saya menolong Musa. Kalian akan saya tolong sebagaimana saya menolong ibu Nabi Musa alaihissalam. Pahana yakin cik dengan Al-Quran, Pak. Ya, Pak. Jadi anda perlu takut, Pak. Takut apanya yang mau kita takuti? Kalau dia juga meninggal dunia, kita juga meninggal dunia. Mandu meninggal dunia. Pak. Maka ketika itu Nabi Musa, ibu Nabi Musa dapat perintah kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah kedua? Fa'alqihi fil yammi. Sekarang lepaskan tali itu. Ibu Nabi Musa kan gundah, Pak. Gundah. Ma, bagaimana cara lepaskan tali itu? Kamu patuh saja kepada perintahku. Secara logika, Pak. Kalau seorang anak itu sudah kita lepaskan di sungai, air sungai kan sungai Nil, pelong sungai Nil, Pak. Sungai Nil. Mengelok-kelok, Pak. Mengemat batabo tempat kai pajuh li binatang, Pak. Allah mengatakan kamu jangan takut. Kalau itu sudah perintah Allah, lakukan saja. Keyakinan ibu Nabi Musa alaihissalam yukhabat untuk melepaskan anaknya. Demikian pula kita. Ketika diperintahkan oleh Allah, maka jibek ya, Pak. Salatlah kamu dalam keadaan apapun, Pak. Ujin pi temayang, berperang pi temayang, sakit pi temayang. Nyobek sakit hana temayang le. Dengku kali temayang, lun sakit. Ki banjara temayang aja dengku. Oh, lun dalam perjalanan temayang aja, Pak. Bahkan ketika dalam perjalanan tu, dalam berperang, ada namanya salat khauf. Ya, bagaimana berganti-gantian, Pak. Orang di depan sudah sujud, mereka di belakang belum sujud, memegang senjata. Ya. Artinya apa? Salat itu terus lakukan, perintah Allah terus lakukan, Pak. Dimanapun kita berada, tinggai-tinggai, Pak. Makanya kalau kita tinggalkan perintah Allah, Allah juga akan lupa kepada kita, Pak. Maka supaya Allah tidak lupa kepada kita, lakukanlah seluruh perintahnya dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Untuk meyakinkan ibu Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak ada di dalam surah Al-Qasas ya. Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa, kalau kamu tidak percaya kepada saya, wa qusihi. Qusi ini apa artinya? Kamu kan punya anak perempuan, Maryam. Tolong Maryam kamu suruh untuk mengikuti ini Nabi Musa. Coba lihat. Dia terdalimi enggak oleh orang lain? Dia disakiti enggak oleh orang lain? Coba kamu lihat. Diikuti rupanya, diikuti oleh Maryam. Akhirnya kotak itu sampai ke istana Fir'aun. Maryam merasa takut sekali. Kabeh. Dia melapor kepada ibu Nabi Musa. Yukhabat. Kabehnya. Tapi ibu Nabi Musa masih yakin kepada Allah. Kamu jangan takut. Kalau kamu mau mendengar perintahku, maka dua perintah Allah yang didengar oleh ibu Nabi Musa alaihissalam, dan dua juga imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa imbalannya kepada ibu Nabi Musa alaihissalam? Inna radduhu ilaiki. Kamu kalau patuh kepada saya kembalikan anakmu. Kalau kamu patuh. Kalau kamu tidak patuh, jangan pernah harap anakmu itu kembali kepadamu. Ya, Pak. Maka ketika itu ibu Nabi Musa menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya terima apa saja keputusanmu ya. Rupanya benar, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa haramna alaihil maradhi. Saya haramkan, kata Allah, wanita-wanita yang ada di sekeliling istana itu untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Haram dia susui. Maksud haram apa? Nabi Musa terus menangis, Pak. Istri Fir'aun kagabu di banjaranya. Hai, coba kamu susui sebentar, tetap menangis juga. Akhirnya istana lagi pegak gabu. Padahal belum jadi nabi lagi, Pak. Dengan sesosok bayi Musa alaihissalam. Tabuk istana gabu unu, Pak. Coba cari yang tukang susu, coba cari. Hana ada yang bisa menenangkan nih, Pak. Akhirnya apa kata Maryam? Maryam kan tadi kan kakak Nabi Musa, dia terus mengikuti. Apa kata Maryam? Saya tahu siapa yang bisa menyusui dia. Ya, nih, Pak. Saya tahu. Ada seorang ibu, saya yakin dia bisa menyusui. Oh, coba bawa dia kemari. Senang sekali lihat dia. Aduh, sudah tinggal di istana lagi ini. Ya, nih. Akhirnya dia cerita kepada ibunya, Bu, Musa sudah nangis-nangis, sudah berapa hari dia menangis. Dia cuma dengan ibu saja dia mau menyusui. Ibunya teringat perintah Allah tadi. Alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa saya. Allah sudah mengabulkan apa yang dijanjikan kepada saya. Inna raduhu ilaiki. Saya kembalikan kamu kepada anakmu. Akhirnya dia pergi ke situ, dia susui anaknya. Ini yang diberikan pertama sekali oleh Allah. Yang pertama dia sudah bisa ketemu dengan anaknya.
Kemudian di situ tinggal di istana lagi tinggal, Pak. Menyusui anaknya lagi. Pak. Kalau tadi kan tinggal sembunyi-sembunyi, sekarang sudah tinggal di istana lagi, Pak. Tinggal bersama anaknya lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kami akan menjadikan dia minal mursalin. Akan kami jadikan dia dari nabi, Pak. Menjadikan dia menjadi rasul. Ya, inilah balasannya dua yang diberikan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka dua cerita ini, cerita anak dan cerita ibunya, memberikan pelajaran penting kepada kita untuk patuh dan taat kepada Allah apapun itu. Kita nyawa tak cok ada gop becok lah becok. Kita patuh, Pak, walaupun berat, Pak, kita nyawa berat. Kau mau rulai korupsi, nyodoh nak korupsi hanya lagi lu. Nyambah rulai bah gede baik permu rulai ni, Pak. Kau mau rulai pegang mati lu nak pegang beda pupuk ni, Pak, beda pupuk, Pak. Jangan usah buat, Pak. Ni, Pak. Artinya apa? Kita akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan seperti yang diungkapkan oleh Syekh Taha tadi, Pak, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Maka dekatilah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Seorang itu tidak bisa diberikan pelajaran oleh Al-Qur'an kecuali hatinya itu lembut, Pak. Kecuali hatinya itu bisa mentadabbur Al-Qur'an, hatinya dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu jamaah Arafah dan mudah-mudahan seluruh jamaah Arafah insyaallah akan dapat syafaat
baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama Dr. Fahmi Sofyan, dosen khusus, kemudian Ketua BKM, Tim Beti, ya, Pak Abdullah, Pak Muhammad. Insya Allah ahad depan ayah kita mengunjungi Masjid Oman, penceramahnya Tengku Hanat Ataki, kemudian baru ke Mesra Agung, ya. Setelah dari Oman kita ke Mesra Agung. Mari sama-sama kita saling bersalaman-salaman karena ini masih menguntung satu Syawal. Mari sama-sama kita saling maafkan, kita tawaf ya dari sana ayah ya. Dari sana kita tawaf keliling terus wanita dengan wanita.